Pemirsa, pasca Mahkamah Konstitusi menganulir ambang batas parlemen 4%, kini berbagai usulan mulai berdatangan. Usulan ambang batas 7% dan 2,5% menuai pro kontra. Ambang batas parlemen untuk pemilu 2029 mulai memantik polemik pasca Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Perludem terkait ambang batas parlemen 4%. Kini bola panas berada di DPR. Berbagai usulan pun kini mulai berdatangan dari sejumlah partai. Meski masih dalam tahap pandangan dan belum dibawa ke meja rapat, sejumlah partai mulai menyuarakan usulannya terkait ambang batas parlemen. Partai Nasdem mengusulkan ambang batas parlemen 7%. Sementara Partai Demokrat menilai bahwa besaran 4% masih terbilang moderat. Partai Persatuan Pembangunan yang saat ini lolos lubang jarum 4% menilai besaran 2,5% adalah angka yang cukup dan sesuai dengan semangat penyederhanaan parpol. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi tidak menemukan metode dan argumen yang memadai dalam penentuan besaran ambang batas parlemen. Menurut Mahkamah, penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak didasarkan pada metode dan argumen yang memadai secara nyata telah menimbulkan disproporsionalitas hasil pemilu karena tidak proporsionalnya jumlah kursi di DPR dengan suara sah secara nasional. Padahal sesuai dengan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2009, sebagaimana telah dikutip di atas, kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan ambang batas parlemen termasuk besaran atau persentase dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Polemik ambang batas parlemen ini bermula dari gugatan Perludem atas pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari suara sah nasional dalam penentuan kursi anggota DPR. Perludem menilai ambang batas 4% memperbesar potensi hilangnya suara pemilih. Tim Liputan BTV. Seperti apa untung rugi ambang batas parlemen tinggi bagi demokrasi? Sudah bergabung sama kami ada Bang Ujang Komarudin yang merupakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review dan Bang Kamhar Lakumani selaku Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat. Ada juga Mas Rapi Herdiansyah yang merupakan Wasekjen P3. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Kita ke Kang Ujang dulu langsung kali ya. Kang Ujang, kita kan sudah mengetahui bahwa sebenarnya tidak ada keputusan MK pun hampir setiap 5 tahun sekali. Ini threshold ini kan menjadi perbincangan ya. Ada yang minta 7 seperti Nasdem. Nasdem itu kan dari 5 tahun lalu sepertinya sudah minta di 7. Apakah artinya bahwa kita tahu bahwa MK juga sudah menentukan rambu-rambunya. 7 ini masih proporsionalkah untuk dinamika politik di Indonesia? Ya, kalau kita bicara soal ambang batas parlemen ya, yang saat ini menjadi perdebatan karena sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi ya 4%-nya itu, dan kewenangannya dikembalikan kepada pembuat undang-undang, artinya kepada DPR dan pemerintah, maka sejatinya muncul angka-angka yang ada yang fantastis yang mengatakan 7%, ada yang 2,5%, dan ada yang lain-lain. Kalau kita lihat dari yang menguji sendiri ya, yaitu Perludem itu memunculkan angka 1%. Jadi yang menguji materi undang-undangnya sendiri mengusulkan 1% katanya agar ya terjadi keadilan ke partai politik ke depan. Tetapi kita lihat saja nanti ke depan dinamikanya seperti apa, karena masing-masing partai tentu punya kepentingan masing-masing dan itu kan harus dikompromikan. Partai besar tentu ingin PT-nya besar, partai kelas menengah tentu ingin aman di angka sederhana gitu. Partai kecil tentu ingin angkanya 0% yang dihapuskan. Tetapi apapun itu saya melihat nanti kan keputusannya adalah hasil dari revisi Undang-Undang Pemilu sendiri nomor 7 2017 yang akan dilakukan oleh anggota DPR yang baru nanti sebelum katakanlah pemilu 2029 berlaku. Ya kalau undang-undangnya tidak direvisi, ya tentu keputusan MK itu tidak akan jalan.
Oleh karena itu kita lihat nanti apakah batasan minimal PT-nya berapa, tentu itu hasil nanti dari bank baru yang akan merevisi undang-undang pemilu seperti itu. Artinya bahwa dalam pandangan Anda meskipun sudah ada keputusan MK untuk merevisi 4% ini bisa saja tidak artinya bahwa bisa jadi ini malah lebih tinggi bukan lebih rendah seperti yang diharapkan oleh Perludem selaku pemohon di MK itu. Ya, mestinya sih lebih rendah ya, karena gugatannya itu kan memang Perludem meminta PT-nya itu diturunkan. PT-nya itu dikebawahkan, bukan ke atas kan. Tetapi kalau ada partai politik yang mengatakan ingin di atas, juga itu bagian daripada perjuangan politik sendiri. Apakah itu sekedar gimmick atau perjuangan? Ya kita lihat nanti ke depan dalam konteks revisi tersebut. Jadi saya melihat dari uji materi sendiri yang diajukan oleh Perludem itu untuk angka ambang bawah di bawah 4%. Artinya Perludem sendiri mengajukan 1% itu. Tetapi apakah 1% itu rasional atau tidak? Misalkan P3 tadi Bang Ahmad Baidowi ya pernah mengatakan 2,5 gitu ya. Ya tentu ini variatif ya dalam konteks pertarungan nanti ke depan dalam membahas parliamentary threshold dalam revisi undang-undang pemilu. Ini akan menarik karena semua punya kepentingan. Partai politik juga terutama yang kecil ingin masuk Senayan, tentu PT-nya tidak mau besar. Dan dalam konteks itu saya melihat yang penting bagaimana sebenarnya kita bisa menata parlemen kita lebih demokratis, partai politik kita juga bisa terwakili, dan masyarakat juga aspirasinya bisa dieksekusi oleh partai politik maupun para anggota parlemen di Senayan. Ada hal yang menarik juga dari Partai Nasdem dan juga Golkar sendiri menyatakan bahwa sebenarnya ambang batas 4% itu bisa dinaikkan kembali karena memang partai di Indonesia ini suasananya adalah kurang variatif. Artinya warna secara ideologisnya tidak terlalu beda sehingga kemudian tidak valid jika kemudian menyatakan bahwa tidak berwarna begitu. Pandangan Anda? Ya kalau angka 2,5% itu kan angka yang lama ya, kita pernah punya angka 2,5% itu. Memang angka yang bagus, angka yang moderat, dan itu juga sebenarnya angka yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu ke bawah juga. Dan ini kan pembuktian juga bagi partai politik dong. Partai politik tidak boleh juga ingin PT-nya rendah. Kenapa? Karena itu kan pembuktian bahwa partai politik menjadi peserta pemilu, ingin mendapatkan dukungan publik, mendapatkan suara rakyat, maka harus diuji. Nah ujinya itu ya di batas minimum itu gitu loh. Baik. Kalau misalkan di 1% ya terlalu kecil, terlalu rendah, atau di 0% kan juga berbahaya, nanti akan banyak partai politik masuk, dan nanti bisa jadi terjadi kongkal-lingkong misalkan di KPU dengan partai politik yang nggak jelas gitu. Maka ini perlu penataan kelembagaan partai politik ke depan, termasuk penataan kelembagaan parlemen. Oleh karena itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh MK adalah kunci masuk ya untuk membenahi partai politik dan membenahi parlemen Indonesia ke depan agar lebih baik, lebih demokratis, dan kinerjanya bisa membanggakan seperti itu. Baik, kita mungkin langsung tanyakan ke yang punya hajatnya dulu nih DPR. Ada Bang Rapi gimana nih tanggapannya nih? Kalau P3 sendiri kan sebenarnya saat ini pun sedang harap-harap cemas nih, apakah kemudian masuk atau enggak nih di 4%? Kalau idealnya P3 mintanya berapa? Ya, insya Allah mudah-mudahan terkait dengan batas ambang parlemen, mudah-mudahan P3 sebagaimana angka yang update terakhir sudah di angka 4%. Oke. Mudah-mudahan kami terus mengawal, ada tim di DPP yang melakukan tabulasi, yang mengumpulkan komce hasil dari daerah-daerah untuk memastikan suara kita. Nah, terkait dengan persentase, angka persentase itu memang ini kan esensinya bukan soal tinggi rendah, tapi soal akomodatif, soal partai politik ini kan wadah perjuangan. Wadah perjuangan yang di dalamnya kami ini partai politik yang memperjuangkan aspirasi anggota, kader, termasuk yang mungkin fans atau simpatisan. Jadi pada dasarnya
kita itu ya bagaimana caranya partai politik bisa membawa aspirasi di parlemen untuk memperjuangkan tadi itu aspirasi yang menjadi konstituen kami gitu. Jadi soal angka ya moderat 2,5% kita pernah mengalami, dan kalau bicara kepengurusan partai politik, jumlah dari kepengurusan partai politik misalnya di tingkat pusat, di P3 ada 49, ada 49 orang, belum lagi yang di provinsi, belum lagi yang di kabupaten kota. Nah, itu kira-kira persentase itu apakah cukup untuk mewakili, misalnya 2,5% itu, apakah itu sudah mencakup semua dari mulai kepengurusan terus kemudian keluarganya. Dan itulah konstituen kami, konstituen partai politik. Sebagaimana masing-masing partai politik punya visi misi, punya asas sendiri yang harus diperjuangkan. Jadi soal angka ya 4% bagi kami angka yang cukup kami siap sebenarnya kalau melihat hasil pemilu. Nah, 4% juga lebih baik, lebih moderat. Jadi seperti itu. Oke. Jadi yang kami tangkap artinya 4% sebenarnya tidak masalah, tapi kalau 22,5% lebih baik buat P3 begitu ya. Oke, kalau dari Demokrat sendiri gimana? Baik, terima kasih. Jadi kami menilai bahwa sejatinya parliamentary threshold itu kan dimunculkan sebagai angka pembatas agar jumlah partai politik yang ada di parlemen itu secara relatif tidak terlalu banyak, dalam artian untuk memudahkan konsolidasi politik. Betul. Karena semangatnya adalah untuk efektivitas dan optimalisasi sistem presidensial, dan sistem presidensial itu di parlemen mestinya tidak terlalu banyak partai politik untuk membutuhkan optimalnya konsolidasi politik. Itu yang menjadi semangatnya. Karenanya dalam setiap pemilu selama 5 tahun per 5 tahun, undang-undang paket politik itu dilakukan revisi untuk termasuk pada penentuan besaran angka parliamentary threshold. Kita di 2009 di angka 2,5%, di 2014 kita di 3,5%, 2019 sampai 2024 2 kali pemilu terakhir tidak ada perubahan, tetap di angka 4%. Ini sebagai bagian dari kompromi, karena memang konsekuensi dari parliamentary threshold, kalau bilangannya semakin ke atas, semakin tinggi, berarti semakin sedikit partai yang akan ada di parlemen. Baik. Juga sebaliknya, kalau semakin sedikit, semakin rendah angkanya pasti makin banyak. Dan ini yang menjadi yang harus dicari titik temu, angka terbaik supaya jumlah partai yang ada di parlemen juga tidak terlalu banyak di lain sisi, tetapi di sisi lain juga suara-suara rakyat itu tidak banyak yang terbuang, dikorbankan. Karenanya kami menilai kalau angka 4% itu masih moderat sebenarnya, dan memang konsekuensi dari putusan MK ini, angka itu bisa dikurangi atau bisa ditingkatkan. Kita tahu bersama dari putusan MK ini, ketika angka 4% dianggap tidak tepat, ya konsekuensinya berarti harus dirubah. Apakah naik menjadi 5%, seperti tren-tren sebelumnya mulai dari 2,5 ke 3,5, kemudian ke 4%. Mestinya di 2024 ini itu ada perubahan parliamentary threshold, tetapi karena tidak ada pembahasan undang-undang paket politik, sehingga yang digunakan undang-undang yang sebelumnya di 2017. Kalau partai-partai besar mengajukan 7%, apakah menurut Demokrat ini akan memberatkan begitu bagi partai Anda? Kalau kita simulasikan angka 7%, mestinya kan masih setidaknya ada 6 partai atau 7 partai berdasarkan hasil pemilu saat ini yang bisa lolos atau memenuhi angka parliamentary threshold di 7% itu. Artinya juga sebenarnya ini tentu kalau semangatnya untuk penyederhanaan partai di parlemen itu akan memadai, tetapi itu tadi kita juga harus mencari angka yang moderat sebagai titik temu di lain sisi, supaya tidak semakin banyak suara yang hilang sebagai konsekuensi dari pemberlakuan threshold itu sendiri.
ada misalnya partai yang mestinya ada kursi di parlemen, namun karena tak memenuhi parliamentary threshold sehingga tereliminasi, tidak ada perwakilannya di parlemen. Ini kan kita cari titik tengah, titik paling moderatnya sehingga mendapatkan posisi yang win-win untuk semuanya ya. Semakin sederhana partai di parlemen, makin memudahkan konsolidasi politik, tetapi suara rakyat juga tidak hangus atau tidak sia-sia begitu. Kalau itu yang Demokrat sendiri arahannya berapa sih, Bang? Arahan dari pimpinan untuk mendukung berapa persen? Kami saat ini itu belum, konsennya sebenarnya lebih pada ke presidensial threshold menurut kami yang paling urgent untuk disikapi. Karena kalau parliamentary threshold 4%, kami menilai itu angka yang masih moderat, sampai di 5% pun itu juga masih angka yang relatif moderat. Justru kalau semangatnya parliamentary threshold ini untuk penyederhanaan partai, logikanya mestinya ada kenaikan angka parliamentary threshold, bukan malah penurunan. Baik. Kita ke Kang Ujang lagi. Kang Ujang, kalau misalnya kuatnya di 7%, ini artinya bahwa menyederhanakan partai benar, tapi kan banyak suara yang terbuang. Adakah kemudian kekurangan begitu jika kemudian threshold kita terlalu tinggi untuk parlemen? Iya, ada titik kompromi ya, titik moderat yang tadi disebutkan oleh Bang Kamhas. Apakah titiknya di angka berapa tadi? 25, apakah 4, ataukah 7% yang terlalu tinggi? Tentu harus dikalkulasi secara rasional untuk kepentingan partai politik maupun kepentingan bangsa. Jadi sekarang harus sudah berpikir bagaimana sebenarnya kepentingan partai politik itu bukan hanya kepentingan elektoral, tapi kepentingan bangsa dan negara. Nah, dalam konteks itu, kalau 7% ya yang disampaikan oleh Nasdem, saya rasa terlalu tinggi, agak berat. Itu menjadi kuburan bagi partai-partai politik. 4% pun sudah menjadi kuburan bagi partai-partai baru dan partai-partai non-parlemen. Apalagi misalkan 7%. Jadi perlu dicari titik kompromi, titik temu, ya kepentingan bangsa dan negara lah. Untuk ada juga usulan yang menurut saya cukup menarik itu ketika kemudian angkanya boleh tinggi, tapi kemudian diperbolehkan ada fraksi gabungan dari koalisi partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas. Itu masuk akal nggak dengan peta politik Indonesia? Ya, sebenarnya fraksi gabungan itu kan kalau mereka fraksi-fraksi kecil yang mereka mengikatkan diri bergabung menjadi satu fraksi, dan itu kan pernah di masa yang lalu. Tetapi kalau misalkan gabungan partai besar, ya mereka nggak mau, karena setiap partai, setiap fraksi punya kekuatannya sendiri, punya marwahnya sendiri untuk bisa berjuang di parlemen. Jadi misalkan partai besar sendiri, lalu ada partai gabungan fraksi sendiri, bagi saya kurang sehat ya, kurang pas, kurang tepat, karena seolah-olah partai yang tidak lolos parliamentary threshold lalu punya praksi sendiri gitu ya, lalu bergabung. Ini lucu-lucuan. Mesti dibuat skema atau format yang rasional, yang memang sistem ketenaganegaraan kita dibangun dikonstruksi gitu ya, kepentingannya bukan kepentingan sekedar misalkan hanya mengakomodir partai kecil, bukan, tetapi bagaimana sebenarnya kepentingan membangun sistem ketatanegaraan yang lebih sehat dan lebih demokratis, dan tadi suara publik pun, suara masyarakat tidak hilang sebagai pemilik kedaulatan. Kita tanya ke Mas Rapi lagi. Mas Rapi, kalau misalnya ada tawaran seperti itu, tawaran misalnya ada fraksi kecil, apakah P3 melihat hal itu sebagai hal yang masuk akal? Iya, yang fraksi kecil yang dimaksud yang saya pahami kemarin itu, wacana itu, jadi kalau di DPR ada partai yang tidak lolos parlemen, kemudian bergabung, tapi ada caleg yang dapat suara banyak, kemudian jadi ya tetap masuk parlemen tapi gabungan fraksinya. Itu terjadi di DPRD provinsi, kabupaten, kota, itu sudah berjalan seperti itu. Nah, kalau ada usulan itu untuk di tingkat nasional, ya balik lagi ke soal aturan ya, undang-undang pemilu, undang-undang DPR-nya juga harus ya menyesuaikan gitu, karena itu juga kalau dibilang solutif untuk mengakomodasi ya caleg-caleg yang berjuang, yang kemarin dapat suara banyak, kemudian tapi partainya tidak lolos parlemen, itu sebenarnya solusi untuk ya akomodasi. Tapi
Kalau bicara kepentingan fraksi ya tentu setiap partai politik di fraksi ada kepentingan sendiri. Nah itu dikembalikan lagi kepada undang-undangnya. Kan kalau untuk di DPRD tidak berlaku kalau gabungan fraksi. Artinya itu masih sangat masuk akal dan sebenarnya masih bisa diterapkan. Tapi nanti tergantung lagi bagaimana pembahasan dan juga lobby-lobby yang terjadi di DPR seperti yang kita sudah lakukan 2019 lalu. Baik Bapak-Bapak, terima kasih atas dialog singkat kita malam hari ini. Kita akan menantikan bagaimana dinamika dan juga perkembangan terkait dengan hal ini. Terima kasih semua Bapak-Bapak.